Halo dulu semuanya, salam seger waras. Di mixer itu ada gain dan di gain ada angkanya. Kemudian ada juga fader di channel. Di fader ini ada angkanya. Angkanya seperti apa? Ini angkanya. Angka di gain itu ada dua. Yang paling kiri ini ya. Ini ada atas dan bawah. Yang paling atas itu plus 10. Kemudian yang paling bawah itu juga plus 10. Kemudian yang sebelah kanan, yang paling atas itu minus 40. Kemudian yang paling bawah di sini adalah plus 60. Jadi ada dua ya. Yang atas itu plus 10 sampai minus 40. Kemudian plus 10 sampai plus 60. Kemudian angka divider ini mulai dari yang paling atas itu plus 10 dB. Kemudian turun 0 dB. Turun, kemudian ini minus ya, minus 30, kemudian minus 40, minus 60, dan tak terhingga. Lalu apa hubungannya angka di gain dan angka di fader channel ini? Saya ulangi lagi ya, untuk angka-angka yang di gain dan angka-angka yang di fader channel. Nah, angka-angka itu merupakan desibel atau angka rentang yang ada di gain serta rentang yang ada di fader channel. Jadi untuk desibel ini adalah angka intensitas suara yang bisa dikeluarkan atau yang bisa keluar dari channel ini ataupun dari gain dan fader ini. Lalu apa hubungannya gain dan fader channel ini? Saya jelaskan dulu. Kalau fader di channel ini adalah volume. Jadi seberapa keras lemah suara yang diangkat atau dikeluarkan dari channel ini. Ini adalah volume suara. Sedangkan gain ini tidak bicara mengenai keras lemah suara, tapi ini adalah kepekaan atau seberapa sensitif ya suara yang ingin kita keluarkan. Cara kerjanya bagaimana nih antara fader volume dengan gain ini? Saya berikan contoh mudah ya. Andaikan channel 1 ini saya anggap sebagai jalan raya yang nanti akan dilewati oleh ya kendaraan. Dan di sini fader atau volume ini ibaratnya adalah stok kendaraan ataupun macam-macam kendaraan yang akan kita lewatkan di jalur ini ya. Jadi kita punya mulai dari sepeda motor, kemudian mobil kecil ya, mobil sedang, mobil yang besar, kemudian sampai truk dan sampai trailer misalkan ya. Nah, motor-motor ini kan tentu punya suara yang beda-beda. Kalau yang motor ya suara kecil, mobil agak besar dan seterusnya ya. Trailer suaranya agak menderu lagi. Nah, ibaratnya seperti itu. Dan channel ini merupakan jalan rayanya ya, jalurnya. Nah, gain ini ibaratnya adalah jalan ya. Kalau kita mengenal jalan, ada jalan kecil, jalan sedang, jalan besar, sampai jalan raya atau mungkin ya sampai jalan tol. Nah, ini adalah macam-macam jalannya. Nah, kalau misalkan kita hanya menyediakan jalan yang kecil ya, kita buka kecil maksudnya gainnya, jalan yang kecil. Kalau di sini sebetulnya ada banyak sekali ya jenis kendaraan, ada sepeda motor, mobil, ya kemudian truk, trailer ya. Kalau jalannya kecil, maka ini meskipun kita buka jalan, kita turunkan semuanya mobilnya, nanti yang bisa masuk di sini kan hanya yang motor atau mungkin ya mobil biasa ya. Tapi kalau misalkan kita besar lagi jalannya ini ya, kita buka ya sampai jalan raya ya, ini kita besarkan gainnya. Artinya kita buka jalan itu semakin lebar. Maka mobil atau kendaraan yang ada di sini semuanya itu bisa jalan semuanya, bisa masuk ke sini semuanya. Ya artinya suara yang dari macam-macam, mulai dari motor, mobil sedang, mobil besar, terbesar, semuanya kan jelas dan terdengar jenis suaranya masing-masing kalau gainnya kita buka. Nah, cara mudah memahaminya seperti itu. Prakteknya kalau kita inputkan misalkan mikrofon ya, mikrofon itu kan banyak. Ada yang mikrofon mungkin biasa, ada yang peka, ada yang peka sekali. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi mikrofon itu ibaratnya ya, kalau kita itu punya mikrofon yang biasa saja ya. Ya, nanti ketika kita inputkan ke sini ya, kita buka semuanya, kemudian kita buka, ya ini kemampuannya di mikrofon
biasa saja, ya tidak bisa menangkap suara banyak atau macam suara ya, termasuk yang mulai yang kecil sampai yang besar. Kalau kita punya mikrofon yang peka sekali misalkan ya, nah nanti kalau kita buka di sini, kita buka di sini juga, nanti suaranya akan sangat detail. Suaranya itu bisa ya kaya, dari suara yang mungkin kreseknya itu lembut sampai yang kasar, sampai mungkin suara yang besar, yang bassnya atau yang ulem istilahnya ya, semuanya bisa masuk. Jadi pengertiannya antara gain dan ini volume fader ini akan memberikan fasilitas pada mikrofon atau ya alat yang kita inputkan itu. Kalau alatnya bagus atau mikrofonnya bagus, ya nanti bisa maksimal kemampuan mikrofon itu, dan fader volume maupun gain ini bisa fungsi dengan optimal. Sebagai contoh mudahnya, kalau kita punya mikrofon kondenser itu kan peka sekali. Jadi ketika kita menggunakan mikrofon itu, maka suara di sekeliling kita itu akan ditangkap ya. Mikrofon bisa menangkap suara di sekitar kita, mungkin sampai jarak ya agak jauh ya. Suara akan masuk, misalkan ada di jalan itu suara tukang bakso juga masuk. Nah, kalau misalkan gainnya ini kita buka lebar-lebar, maka akan semakin terdengar suara yang jauh itu. Bisa tukang bakso atau mungkin suara anak teriak-teriak ya. Tapi kalau kita buka kecil, nanti juga tidak bisa optimal, bisa ya tidak terlalu terdengar suara yang di jauh sana. Nah sekarang masuk ke soal angka di gain dan angka di fader volume. Nah kita mulai dengan gain ini, kita taruh atau kita matikan ya di angka paling ya dasar, yaitu plus 10 dB. Ini gain di posisi 10 dB atau mentok ya. Artinya ini gain ini disetting mulai dari 10 dB ya. Dan di fadernya di sini, ini kalau misalkan ada angka maksimal 10 dB ya, kita buka saja 10 dB mentok sampai di sini. Cek 1 2 3. Nah, ini volume di fader ini pada angka 10 dB ya, suaranya seperti ini. Tes 1 2 3. Gainnya ada di 10 dB juga. Posisi off ya, artinya posisi mentok ke kiri ya. Ini di 10 dB. Nah suaranya seperti ini. Di volume fader 10 dB. Cek 1 2 3, dicoba. Testing dicoba. Nah sekarang apa hubungannya dengan plus 10 dB di sini dengan ini yang plus 10 dB di sini ya. Nah kalau kita ini angkat di plus 10 dB, itu sebenarnya sama gain di posisi ya mentok atau ke kiri ya, di posisi 10 dB. Nah Pak, kalau kita gainnya kita maksimalkan di minus 40 gimana? Artinya gain ini kita putar ke kanan hingga mentok angka minus 40 ya. Nah ini pengertiannya, nanti suara 10 dB ini akan sama kalau ini kita turunkan sampai minus 40 dB di sini, angka 40 ya. Tadi kan ada angka sampai ya tak terhingga, jadi 40 60 tak terhingga. Nah sekarang kita coba saja ya. Ini saya turunkan ke angka minus 40 dB ya. Ya tadi yang terdengar ya. Ya ini minus 40 dB. Nah ini kalau nanti kita buka gainnya full ya seperti ini sampai minus 40 dB, 1 2 3. Nah ini sampai minus 40 dB, suaranya ini ya ketika kita fadernya di minus 40 dB itu akan sama ketika gain ada di minus 40 ya, dengan posisi full ya, atau kita putar ke kanan full, itu akan sama pada posisi gain ini ditutup atau pada 10 dB ketika kita angkat fader volume di 10 dB. Jadi suara gain full seperti ini, kemudian fader di 40 dB minus ini ya, ini akan sama, kita matiin lagi, sama dengan ini mentok ya sampai 10 dB, kita putar ke kiri, ini mentok ke 10 dB. Jadi demikian ya, suaranya akan sama, artinya keras lemahnya juga sama. Cek 1 2 3. Jadi teman-teman, angka tadi yang di sini ini plus 10 dB dengan posisi gain ya di posisi off ya, ini
ini akan sama dengan posisi max ataupun mentoknya di fader channel 10 dB ya. Kemudian ini juga akan sama kalau dibalik gainnya kita mentokkan ya di minus 40, ini juga akan sama suaranya di minus 40 seperti tadi ya. Di sini kita naikkan di ya minus 40 ya. Jadi itu untuk angka yang pertama atau gain ya di atas angkanya itu plus 10 sampai minus 40. Sekarang kita lihat angka yang di bawah ya, sebelah kiri itu plus 10, kemudian yang sebelah kanan ini adalah plus 60. Di sini angka 10 ke 60 itu punya rentang atau beda selisih 50 dB ya, 10 ke 60. Nah, rentang ini sebetulnya adalah ya sama ketika kita itu memainkan volume fader di sini. Jadi ketika kita ini mulai start ya dari posisi off di sini sebelah kiri mentok gainnya, kemudian kita naikkan sampai ya mentok di sini. Ini sama halnya kita menaikkan sampai 50 dB ya. Rentangnya kan 10 dimulai dari 10 sampai 60 berarti 50. Nah, kalau suara yang sampai 50 ini dB ini ya intensitasnya sebetulnya kita capai tadi kan di angka minus 40 di sini kan ya, minus 40. Nah, ini rentangnya juga sama nih, minus 40 ini kalau kita naikkan sampai 10 dB suaranya kan sama tadi dibuktikan ya. 40 sama 10 kan 50 sama. Jadi kita ulangi lagi ya. Misalkan ini kan 10 ke 60 berarti 50. Ini ada 10 dB ya. Kita turunkan supaya nilainya ya rentangnya sama 50 berarti tambah 40 kan ada 10 tambah 40 ya. Artinya 50. Jadi posisi ini seperti ini ya, suara seperti ini akan sama ketika ini turun sampai minus 40 di sini. Kemudian ini kita fullkan sampai ya di sini ya 1 2 3 sorry ada feedback. Cek 1 2 3. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Jadi rentang 50 ini sebetulnya jumlahnya sama dengan yang plus 10 yang di sini sorry ya. Ini turun sampai minus 40. Jadi ada rentang 50 dB. Nah teman-teman, kalau misalkan posisi maksimal seperti ini ya, gainnya maksimal, kemudian ini di angka minus 40, berarti ini yang kita besarin ini adalah kepekaannya. Nah ini kan kalian mendengar ada feedback ya, ini mikrofon dinamik, tapi sudah mulai feedback ya. Ya, ini kalau kita mengutamakan sensitivitasnya atau gainnya kita besarin, maka akan semakin peka ya. Nah ini akan berguna kalau kalian menggunakan mikrofon condenser ya. Tapi ya tentu saja akan rawan feedback. Jadi kalau gain ini ditunjukkan di sini, kalau kita sampai over di sini maka kepekaannya tinggi. Nah, apa bedanya kalau kita matikan gain di 10 dB saja, kemudian kita taruh 10. Ya, kita turunin ini di 10 dB, ini di 10 dB ya. Di atas ini di off ya, sama-sama posisi 10 dB. Nah di sini tidak terjadi feedback ya, karena memang kepekaan di gainnya ini hanya sampai 10 dB atau kita buka jalannya kecil ya. Yang di sini ya dibesarin ya, artinya ya macam kendaraannya banyak semua, tapi tetap detailnya kan tidak seperti tadi. Kalau tadi sampai sempat feedback berarti ya ada suara-suara ya frekuensi banyak masuk ya, suara yang tinggi ya mungkin rendah ya, jadi sangat detail. Nah ini kualitasnya sebetulnya secara teori tentu beda ya kalau kita menggunakan yang gain di off kan seperti ini dengan ini yang posisi fader channel full ya. Nah bedanya seperti itu teman-teman, akan terasa kalau kita menggunakan mikrofon condenser ya. Misalkan ini kondenser, mungkin suara yang di luar tidak terlalu terdengar ya. Berbeda sekali kalau saya menggunakan ya gainnya itu seperti tadi full, ini kita taruh di minus 40, akan terasa sekali suaranya lebih banyak. Nah teman-teman, kegunaannya apa? Kalau kita kombinasikan fader di sini dengan gain ini, dengan keadaan angka yang tadi ya, ada kesesuaian tadi. Nah, misalkan kita mau setting gain ya, artinya mencari gain yang pas enak ya, baru nanti kita angkat untuk volumenya. Ya kita bisa menggunakan cara kita fullkan gain dulu. Tapi ini hati-hati, kita taruh di maksimal di sini adalah minus 40 ya.
Nah, kita taruh ke minus 40 di sini ya untuk fader volumenya. Kemudian ini kita fullkan. Nah, di posisi minus 40 ya. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, itu indikator di sana ya. Cek tidak melampaui 0 dB. Cek posisi aman. Nah, baru kemudian kita angkat ini gainnya. Nanti kita lihat di sini hingga clippingnya atau peaknya ini tidak ada ya. Cek, kita kurangi ya. Cek 1, 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 cek 1. Nah, ini gain ada di posisi ya jam 11 ya. Mudahnya kita anggap jam 11 ya. Ini sudah tidak ada lagi peak ya. Cek 1 2 3 ya, walaupun ada sedikit ya. Cek tapi jarang ya. Cek ya. Coba kita turunkan lagi. Cek ya, di angka 10 ya. 10 aja aman ya. Nah, ini baru kita angkat 1 ya, naik aja 1 2 3, terserah ini mau full pun tidak apa-apa, aman ya. Tidak akan terjadi ya peak ya. Ini sedikit ya, mungkin feedback sedikit ya, tapi aman ya. 1 2 3 dicoba. Nah, ini. Nah, kalau lebih enaknya ya mungkin sampai di posisi 0 dB semacam ini ya. 1 2 3 kita coba. Nah, ini teman-teman bisa kita gunakan kalau kita ingin ya mencari posisi gain yang optimal ya. Dengan cara tadi gain di fullkan, ini berangkat dari minus 40 sesuai dengan batas full di sini ya. Nah, itu teman-teman info ya sedikit, mudah-mudahan bisa berguna dan bisa kalian praktekkan. Ini sekedar mengenai angka di gain dan angka di fader yang bisa kita optimalkan untuk setting agar aman ya, suaranya juga bisa maksimal ya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Tetap ikuti video-video di channel ini dan jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Matur nuwun, salam seger waras.